sebelum masuk pembelajaran kita pada pagi hari ini, gue pengen tanya dulu nih, ini kelasnya memang isinya segini atau banyak yang nggak datang? Banyak yang tahu. Oh, udah. Gak apa-apa deh, yang datang aja berarti yang mau belajar. Oke, sebelum kita masuk pembelajaran kita, agar apa yang dapat kita sampaikan nanti bisa nandai dimanfaatkan, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, baiklah, walaupun yang datang cuma beberapa orang, tapi ibu harus ambil absen terlebih dahulu biar ibu bisa lihat semangatnya anak-anak ibu semua dalam menjalankan dan melaksanakan pembelajaran pada sore hari ini. Walaupun kita dapat jam sore ya, tapi tetap harus semangat. Oke? Ini Fadilah Rahma Yasin. Maulia Maisita. Hadir Bu. Nada Syakira. Hadir Bu. Semangat lah, masa kayak gitu. Hadir Bu. Wah, bagus. Nia Sagita. Hadir Bu. Nah, nih semangat kali nih. Tiara Putri. Hadir Bu. Alhamdulillah masih semangat. Gimana hari ini? Ada kendala dari pagi hingga sore ini? Bu. Lapar? Ibu. Kan puasa kan? Iya. Bentar lagi. Sekarang udah jam 4. Gak beberapa jam lagi, 2 jam setengah lagi tuh. Tunggu, gak lama-lama. Materi ibu pada sore hari ini yaitu mengenai batik. Nah, di semester lalu itu di kelas 11 Nanda ibu udah mempelajari tentang teori batik beserta pembagian batik. Nah, yang kalian terapkan pada semester lalu itu adalah jenis batik cap. Kalau nggak salah belajarnya sama Bu Rahmi ya, batik cap. Iya Bu. Ya, sama Bu Rahmi. Ibu tuh keren-keren kayak batik capnya. Orangnya udah pindah Bu. Iya, makanya sekarang ibu yang menggantikan dan melanjutkan pembelajaran di dalam dunia perbatik-batikan. Semoga kalian suka ya dengan ibu. Ibu. Untuk nama ibu udah kenal kan? Belum. Nama ibu Sekar. Jadi kalau ada keperluan sama ibu, tinggal cari ibu di jurusan nama ibu Sekar ya. Bentar ya. Kata Ibu Rafi nama panjang Ibu Bu Sekar Alexa Aurora. Iya benar sekali itu nama ibu. Cantik. Cuman yang sering terdengar itu cuma Sekar aja gitu. Ya karena sebelumnya sudah diperkenalkan Ibu. Ya siapa yang masih ingat dan masih paham apa itu tentang batik? Ada yang masih ingat? Mungkin sudah lupa ya, karena udah 1 semester pelajaran udah diulang-ulang lagi. Ibu jelaskan sedikit. Ini penghapus papannya mana nih? Oh, di sana. Kita hapus dulu papannya ya. Batik ini merupakan warisan budaya bangsa Indonesia atau tidak? Ya Bu. Iya. Untuk mengenang dan melestarikan budaya bangsa, Dinas Pendidikan kita telah memerintahkan untuk Ananda Ibu sebagai pelajar terus menggunakan pakaian baju batik di setiap hari Rabu. Siapa yang tahu perbedaan batik itu dengan yang tidak batik itu? Ada yang tahu nggak? Coba lihat di diri ibu. Baju ibu pakai ini batik, tahu nggak? Enggak. Kalau Rok? Iya. Kenapa Nanda katakan ibu batik? Karena ada motifnya. Ya, karena ada motifnya. Oke, coba kita lihat dan kita ulas kembali tentang pengertian batik secara mendasar. Batik itu berasal dari kata ambatik, yaitu kata amba dan tik. Amba berarti menulis lebar atau luas di permukaan kain. Sedangkan kata tik itu disederhanakan dari kata titik, yang mana dapat kita artikan secara keseluruhan. Yang dikatakan dengan batik adalah kain yang bermotif yang digambar pada kain yang luas dan lebar dengan adanya unsur titik-titik. Coba perhatikan di baju kalian
kalian. Kan kalian pakai baju batik nih anak-anak ibu. Coba tengok, pasti ada titik-titiknya. Ada kan? Nah, jadi salah satu yang menjadi ciri khas batik itu sendiri adanya titik-titik. Fokus kita pada semester ini yaitu mempelajari tentang batik tulis. Batik tulis, ada yang pernah dengar batik tulis itu apa? Apa itu batik tulis? Semester lalu udah belajar batik cap. Alatnya pasti ada cap. Nah, kalau batik tulis nih apa alatnya? Ada yang tahu? Ada? Tahu? Iya, nada. Ada, Bu. Bagus sekali. Nah, jadi yang digunakan pada proses pembuatan batik tulis adalah canting. Di sini bahan ataupun alat yang digunakan dalam proses pembatikan secara mendasar itu hanya dibedakan dengan alat utama, yaitu batik cap menggunakan cap dan batik tulis menggunakan canting. Di sini siapa yang masih ingat apa saja alat-alat yang digunakan dalam proses pembatikan? Saya, Bu. Ya, Mai, silakan. Alat-alat batik satu cantik, kompor dan wajan, kuas atau kanan bat, alat tulis, warna pensil dan bambu, Bu. Bagus sekali, 100 buat Mai. Beri applause dulu dong. Nah, semoga yang lain juga bisa jawab ya. Kalau untuk bahan, siapa yang tahu apa itu bahan batik? Ya, silakan Ara. Kalau menurut saya bahannya itu yang menggunakan kain, terus lilin. Iya. Ada lagi? Bagus. Untuk Ara, tapi ada lagi apa yang dibutuhkan? Siapa yang bisa menambahkan jawaban dari Ara? Ya, silakan ada. Ada malam, ada mori atau kain, warna, pengguna warna, dan tepung panci. Bagus. Itu sama ya seperti dengan bahan dan alat yang kita gunakan pada semester lalu. Untuk bahan dan alat mungkin Ibu tidak terlalu banyak mengulas. Kita masuk ke dalam proses atau cara kerja dalam proses pembuatan batik tulis. Yang pertama itu adalah mendesain. Nah, mendesain ini merupakan suatu proses pemindahan ide dan gagasan yang ada dalam pikiran kita kepada selembar kertas yang diwujudkan dalam bentuk motif yang akan kita gambarkan dalam proses pembatikan. Nah, selanjutnya itu ada teknik yang dikatakan dengan ngeblat. Ada yang pernah dengar? Ada yang pernah mendengar kata ngeblat? Gak ada. Nah, jadi yang dikatakan dengan ngeblat itu adalah proses pemindahan motif dari kertas ke atas permukaan kain. Nanti Ibu akan sajikan satu video yang menjelaskan tentang proses pembuatan batik. Kita langsung masuk ke selanjutnya, yaitu adalah proses inti mencanting. Nah, ini adalah proses mencanting, merupakan proses inti yang perlu kita lakukan pada saat proses pembatikan. Jadi kalau kita membuat batik tulis, otomatis proses pencantingan inilah yang akan menentukan hasil batik kita. Ketika kita bagus mencantik, maka pada saat proses pewarnaan, batik kita juga akan bagus. Siapa lagi yang tahu selanjutnya tekniknya? Ada lagi yang tahu? Udah lupa? Lupa lagi? Nah, selanjutnya itu adalah teknik colet. Ada teknik colet, selanjutnya itu ada fiksasi. Bu tulis dulu ya, nanti kita baru jelaskan. Setelah itu ada proses pembilasan.
selanjutnya adalah tahap Plorodan. Plorodan ini merupakan suatu proses terakhir yang kita lakukan pada saat proses pembatikan. Setelah Plorodan, Plorodan ini merupakan suatu teknik pelepasan malam pada kain dengan cara memasukkan kain ke dalam air yang sedang mendidih. Hingga dibolak-balik, lalu kain tersebut hingga hilang lilinnya. Nah, yang terakhir itu adalah finishing karya. Jadi tahapan finishing karya ini adalah tahapan yang membutuhkan tingkat pemahaman kita untuk apa dan seperti apa yang akan kita kerjakan. Ibu sudah share di WA kalian masing-masing. Coba tengok videonya. Coba tengok video di WA Anda masing-masing yang sudah Ibu kirimkan sekarang. Berdasarkan video yang sudah Ibu bagikan di grup semalam itu, apa sekiranya yang ingin Anda tanyakan? Ya, Tira? Kenapa pada saat mencanting itu harus ditiup dulu? Kenapa? Oh, bagus. Ini pertanyaan yang sangat bagus. Dulu. Salam dulu nih, biar semangat. Jangan terlalu tegang belajar sama Ibu. Ada yang bisa menjelaskan kenapa harus ditiup dulu? Supaya nggak belepotan mungkin, Bu. Itu juga salah satunya. Bagus, Nada. Supaya nggak tersampai itu. Bagus. Nah, Ibu tegaskan lagi. Jawaban dari Nada dan juga Tiara itu sangatlah mendukung atau hampir sedikit lagi benar. Jadi ketika saat proses pembatikan itu, ketika canting itu kita tiup ujungnya, itu salah satu cara kita untuk menstabilkan panas lilin yang ada dalam canting agar pada saat proses pencantingan garis tersebut dapat stabil. Nah, sampai di sini paham? Paham. Terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Nanda. Selanjutnya coba Ibu yang bertanya. Ada istilah ngeblat. Siapa yang bisa? Apa itu ngeblat? Oh ya, coba Farida. Kalau ngeblat itu proses pemilihan motif yang ada pada kertas pada permukaan cat. Oke, jadi ngeblat itu bagus, 100. Pintar sekali. Selanjutnya, warna apa yang Ibu gunakan dalam video tersebut? Ya, Nia. Pewarna remazol, Bu. Warna remazol. Itu dikuncinya pakai apa? Pewarna remazol itu adalah pewarna yang dikunci dengan menggunakan water glass, Bu. Pintar ya, murid kami ini sekarang udah belajar sama Ibu tinggal mengingatkan saja apa-apa yang perlu kita lakukan. Baiklah, untuk pencapaian materi kita pada sore hari ini mungkin sudah pas dan sudah tercapai. Sedikit Ibu simpulkan, jadi teknik batik itu, batik tulis itu adalah batik yang digunakan atau dibuat dengan cara mencanting menggunakan alat yang disebut dengan canting. Untuk pewarnanya kita bisa menggunakan pewarna remazol yang difiksasi dengan water glass. Untuk finishing karyanya itu yang aku kirim itu kan tujuan terakhirnya adalah bikin alas meja ya. Jadi itu merupakan suatu upaya untuk memfinishing karya agar memiliki nilai jual. Baik, sampai di sini ada yang masih ingin ditanyakan Anda sekalian? Tidak ada? Oke, baik, sudah paham, alhamdulillah. Baiklah, untuk tugas kita minggu depan itu kita akan membuat batik tulis dengan teknik colet pada sapu tangan. Nah, untuk bahan dan alat Ibu sediakan. Coba Anda lihat dan pahami kembali video yang telah Ibu kirimkan tadi. Pahami dari awal bagaimana cara pemegangan canting sampai teknik pelorotan. Oke? Minggu depan sebelum masuk praktek, Ibu akan bertanya kembali apa saja yang ada dalam video tersebut. Oh ya, ada satu lagi. Kalian harus bikin resume ya.
Itulah kalau jam pagi ini agak susah. Oke, terima kasih atas kehadiran Anda sekalian. Ibu akhiri wabillahi taufiq